kalau ini kaitan dengan hati. Kalau hati itu kotor, ya sudah semua jadi nggak karuan. Digambarkan seperti mudghah, jantung tadi kan. Kalau di situ rusak, ya semuanya rusak. Karena peredaran darah di situ semua. Ya. Dan juga masalah hati itu sendiri. Jadi kalau kaitan dengan hati, cuma hati ini juga ada penyakit-penyakit hati juga. Jadi bedanya penyakit hati dan penyakit jasad. Kalau penyakit yang ada di tubuh seseorang itu, ketika dia meninggal selesai udah. Gak ada sudah jadi mayat masih dokter meriksa supaya sembuh, gak selesai udah. Ya, jadi kalau tubuh seseorang itu sakit, maka kapan selesainya itu ketika dia meninggal. Antum gak pernah dengar kan, sudah orang meninggal, sudah di kuburan masih dokter masih operasi sana, gak ada udah. Dokter apa? Ini dokter yang sakit. Jadi kalau antum dengar ada dokter masih ngurup di dalam tubuh, ini dokter yang sakit. Ini dokter yang perlu diobati. Bahkan sertifikat dia bisa dicabut. Urusan apa itu mau operasi? Tulang yang mau disambung, ini tulang yang dibiarkan udah habis. Tapi kalau penyakit hati, itu nggak akan selesai. Dia akan terus jalan setelah dia meninggal, karena disitulah hisab. Disitulah akan ada dihisab. Jadi tidak selesai. Kalau dia penyakit hati itu sendiri. Kenapa? Contoh penyakit hati syirik. Setelah dia meninggal selesai, nggak selesai. Hisab, ini dihisab. Dia musyrik sama Allah. Ini penyakit hati. Sehingga para ulama kita mengatakan illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat itu nanti yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, selamat. Apa? Tidak ada unsur syirik di situ. Ya. Ya, tidak ada unsur-unsur yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka pada orang tersebut. Juga penyakit hati itu adalah penyakit yang muncul di situ sifat-sifat binatang. Mau maksiat, mau ini, mau apa, itu penyakit juga. Di samping ada penyakit hati yang lain, sifat sombong, sifat dengki, sifat-sifat yang buruk, itu juga penyakit-penyakit hati. Ya. Dan setiap orang juga tahu dirinya. Apa sih penyakit hati yang terjadi pada diriku, ya. Dan bagaimana cara menyelesaikannya, dia juga harus berupaya. Oh kikir, ini penyakit hati, berarti sering berinfak. Ujub, oh berarti harus tawadhu. Lawannya aja sudah. Ya. Suka dipuji, ini berarti bagaimana dia menghindari tadi itu sendiri. Jadi ada orang-orang yang memang, contoh umpamanya, sifat ujub, sifat ghurur. Selesai dia pidato, orang ngasih aplaus. Wah, dahsyat ini. Suatu saat, nanti setelah dia pidato, dia tanya bagaimana tadi pidato anak. Kok nggak ada yang aplaus ini? Dia ingin dipuji. Ah, ini penyakit juga. Ya, standing applause. Kan berdiri sama memberikan tepuk tangan yang luar biasa, berarti hebat sekali ini. Ya. Atau orang sering melihat suka membuat orang itu tertawa, ini juga bahaya juga. Jadi terus cari cerita-cerita yang membuat orang terus muncul bohong, muncul bisa terjadi. Membuat seseorang itu juga akhirnya lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan nggak boleh cerita terus orang tersenyum, boleh, tapi kalau sudah hidupnya dengan itu terus itu nggak boleh. Fenomena di kita ini, di Indonesia ini, saya amati kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, fenomena para da'inya ini
yang disenangi oleh masyarakat yang mampu membuat mereka tertawa. Saya tidak bisa nyalahkan masyarakatnya. Kita nggak bisa salahkan. Tapi bagaimana mengembalikan bahwa kondisi semacam ini tidak sehat. Ya, tidak sehat, tapi bagaimana mengembalikan itu perlu kerja keras. Perlu waktu, perlu zaman, perlu rencana, perlu ini. Sebab banyak hadis-hadis yang menjelaskan kalau engkau mengetahui yang sebenarnya, engkau akan menangis lebih banyak daripada tertawa. Karena kondisinya kondisi cukup mengerikan bagaimana kehidupan berikutnya.